Kalau tidak konyol, itu namanya bukan Bobi Nasution. Logikanya dari mana? Mobil tercatat BL di kepolisian, tiba-tiba ke Medan, masuk jadi BK. Gimana urusannya gitu kan? Ini kok, saya kira kok kebodohan yang dipelihara gitu loh. Kalau sepak bola sudah 2-0 ini. Antara Mualim dengan Bobi Nasution kan. Siapa mentornya, Bang? Ya gimana? Kalau mentornya Pak Jokowi ya repot kan. Orang Sumatera Utara kan sangat berbineka tunggal ika sekali. Bisa-bisa Bobi nanti disuruh pulang. Kau pulang aja lah ke Solo sana. Kali ini isu dari Bobi. Besok dari Gibran. Besoknya lagi dari Kaesang. Besoknya lagi dari Jokowi. Ini mau main terus ini keluarga di panggung medsos politik gitu loh. Kita ingatkan Bobi, Anda boleh punya ambisi politik yang tinggi. Kalau Anda tidak sensitif terhadap wilayah regional Sumatera saja, nggak bisa mengatasi, jangan mimpi deh akan tampil dalam kancah nasional. Sobat Malilok, kita minggu ini kembali lagi mendapatkan informasi dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, ketika melakukan semacam sweeping terhadap kendaraan berplat BL, yang tentu BL ini adalah platnya Aceh, lalu mengatakan agar di dalam sidang DPRD semua perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara agar tahun 2026 itu beralih menggunakan plat Sumatera Utara, yaitu BK. Nah, tentu ini menjadi perbincangan dari masyarakat, terutama di media sosial. Ada apa di balik keputusan ini dan kenapa kemudian menjadi kontroversi yang sangat luas. Untuk itu kita menghadirkan analis politik, pertahanan, keamanan dari Universitas Nasional, jurnalis senior kita, Bang Slamet Ginting. Menjual kita kerina. Yuk. Nah, ini kemarin luar biasa itu wawancara dengan Pak Jenderal Samsudin. Terima kasih dari Madilog. Siap. Bang Ben jadi host ya. Dan keren. Oke. Bang, apa yang Abang bisa lihat dari pernyataan dari Gubernur Bobi Nasution ini, dan kenapa tidak seperti belajar dari masalah sebelumnya, yaitu terkait dengan 4 pulau yang semula milik Aceh diambil ke Sumatera Utara dan dikembalikan ke Aceh. Apa yang terjadi, Bang? Kalau tidak konyol, itu namanya bukan Bobi Nasution. Nah, jadi betul-betul ini kebijakan konyol dari seorang gubernur dengan background Gen Z, ternyata pemahamannya terhadap keutuhan wilayah Indonesia dan juga terhadap potensi disintegrasi bangsa, dia tidak pahami. Jadi dampak politiknya setidak-tidaknya ada 5 hal. Pertama, tentu saja akan ada kerenggangan atau ketegangan politik antar wilayah. Wilayah Sumatera Utara dengan wilayah Provinsi Aceh. Karena gini, ini akan meningkatkan sentimen negatif. Ada sensitivitas hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara. Baru saja kemarin 4 wilayah pulau gitu ya, yang akan diambil oleh Sumatera Utara, protes baru batal. Karena itu kita juga harus protes ini. Kita harus suarakan, kita ingatkan bahwa kebijakan Bobi yang konyol ini harus dihentikan. Harus dibatalkan. Ya, karena itu tadi, memicu ketegangan
antar wilayah Sumatera Utara dengan Aceh. Jadi meskipun Bobi Nasution mengatakan bahwa ini tujuannya untuk peningkatan anggaran daerah gitu ya, PAD ya, mencari sumber-sumber pajak ya, tapi bukan begitu caranya. Nah, jadi kebijakan ini secara khusus tentunya akan dipahami ini lebih kepada Aceh. Kenapa? Karena yang muncul reaksinya begitu kan. Tidak dari Sumatera Barat atau Riau. Gitu. Karena yang paling dekat dengan Sumatera Utara, dengan kota Medannya, adalah Provinsi Aceh. Gitu. Nah, untungnya Mualim, Gubernur Aceh ini menanggapi dengan tenang. Nah, kemarin itu dia coba makan es krim gitu ya kalau nggak salah. Es krim yang dibawa oleh kalau istilah Medan Sepmor, sepeda motor. Sepmor ya? Sepmor dengan plat BK, Sumatera Utara. 2 motor ya? Itu di Aceh kan? Artinya kan nggak diapa-apakan, orang cari makan, ya kan? Nah, jadi ini bisa dipersepsikan sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi, ya ini yang harus dipahami oleh dia. Diskriminasi terselubung atas sikap tidak ramah terhadap warga yang menggunakan plat polisi BL Aceh ya. Terutama yang disoroti dalam razia kemarin betul-betul truk yang memang plat nomornya BL. Nah, jika persepsi ini berkembang, Bung Indra, hubungan antar pemerintah provinsi, dua provinsi ini bisa renggang kembali. Kenapa? Bahkan bisa memanas kembali, apalagi kemudian kalau kita simak dari sejarah Aceh, Bung Indra sebagai sejarawan pasti tahu betul ya. Aceh tuh punya semangat otonomi yang tinggi sekali, ya. Apalagi di era pemerintahan Soekarno-Soeharto betul-betul dia diberikan hak daerah istimewa. Jadi memang ada keistimewaan Aceh sehingga otonominya tinggi dan hubungan historisnya juga sangat kompleks dengan Sumatera Utara dan juga dengan pemerintah pusat. Tapi hubungan antara masyarakat Sumatera Utara dengan Aceh kan sangat cair sekali. Saya tuh seringkali ke Aceh dari Medan itu saat liputan dulu berbulan-bulan di sana. Berbulan-bulan ya? Berbulan-bulan. Hitungannya malah kalau dihitung mungkin ada sekitar 2 tahun lalu lalang begitu ya, sejak 2002 sampai 2005-2006. Nggak ada masalah kan? Ada nggak kira-kira sentimen nanti orang Medan? Nggak ada tuh. Sekalipun waktu itu era GAM masih ada ya? Iya, jadi justru bagi orang Aceh itu, orang Sumatera adalah saudaranya. Orang Sumatera ada. Dari Sumatera, oh gitu. Beda dengan kalau dari, mohon maaf misalnya, Jawa dan lain-lain. Karena satu wilayah, itu saudara. Jadi nggak pernah ada masalah. Walaupun membawa nama marga, nggak ada masalah. Begitu. Nah, persoalan kedua memang ada pengaruh politik terhadap elektabilitas Bobi Nasution ke depan. Tentu Bobi tidak akan ingin berhenti sebagai Gubernur Sumatera Utara saja. Kalau perlu, dia tentu kan ingin ke Jakarta, ya kan? Atau kemudian main di kancah Pilpres misalnya. Jadi dampak positif bagi Sumut tentu juga ada. Misalnya dianggap bahwa kebijakan Bobi ini untuk meningkatkan citra dia dalam sebagai pemimpin yang fokus untuk mencari
optimalisasi pendapatan daerah, nah, gitu kan? Ada niat baik seperti itu. Tapi lupa dia dalam menjalankan kebijakan fiskal ini tentu ada dampak-dampak yang harus dipikirkan juga secara nasional. Misalnya begini. Jika kebijakan fiskal ini memicu konflik horizontal, ini kan presiden atau menteri dalam negeri bisa manggil dia nih kan. Aceh ini betul-betul baru tahun 2004-2005 perjanjian Helsinki itu berdamai kan. Nah ini lagi-lagi Bobi seperti mengorek-ngorek luka lama yang bisa menimbulkan sentimen Aceh terhadap pemerintah pusat. Karena itu pemerintah pusat harus menjelaskan juga, ini urusan Bobi loh, bukan pemerintah pusat, urusan fiskal Sumatera Utara. Nah, ini dia betul-betul kurang sensitif. Tidak sensitif bahkan terhadap nuansa sosial politik regional di wilayah Sumatera Utara. Loh, nanti kalau Sumatera Barat juga marah gimana? Riau marah gimana? Betul. Gak bisa kan kita batasi, ini kita bukan negara gitu loh. Sumatera Utara dengan Aceh bukan berbatasan negara. Sumatera Utara dengan Sumatera Barat dengan Riau bukan perbatasan negara. Ya orang cari makan biar aja. Masa dari plat BL ke Medan tiba-tiba harus pindah jadi BK? Loh ini di perbatasan. Bisa dibayangkan orang dari Jawa Barat, ya kan, plat F Bogor misalnya, masuk ke Jakarta, suruh ganti plat B. Saya kira nggak ada gubernur sekonyol Bobi Nasution di Indonesia. Nah, jadi ini penting kita ingatkan Bobi, Anda boleh punya ambisi politik yang tinggi, ambisi politik secara nasional, tapi kalau Anda tidak memperhatikan atau Anda tidak sensitif terhadap wilayah regional Sumatera saja, nggak bisa mengatasi, jangan mimpi deh akan tampil dalam kancah nasional. Yang ketiga, respon politik dari Aceh. Ini kan yang harus juga kita perhatikan. Jadi potensi dampaknya bisa dibayangkan. Bisa meningkatkan tekanan politik dalam wilayah Aceh. Terhadap siapa? Terhadap gubernur. Kok kau diam aja gitu? Kok kau nyuruh tenang-tenang aja? Harga diri kita di mana? Kan gitu. Ada pernyataan kau jual aku beli. Nah itu dia. Kan artinya menurut saya reaksi ini membuat publik melihat ya. Publik menyoroti, kan marah semua dengan Bobi ya. Artinya skornya jadi 2-0 lagi. Kemarin kalah, sekarang kalah lagi. Gitu kan. Mualim cukup dengan tenang aja. Dengan simbolik ya kan. Tadi makan es krim di pedagang sepeda motor plat BK. Ya. Sekalipun di perbatasan sudah ada juga rakyat yang melakukan semacam sweeping juga terhadap mobil-mobil yang berplat BK. BK. Bahaya ini kan. Nah, jadi gini. Kalau kebijakan Gubernur Sumatera Utara itu berpotensi merugikan secara ekonomi bagi masyarakat Aceh, misalnya kendaraannya ditilang atau dipersulit masuk Sumatera Utara, maka tekanan terhadap Mualim ini juga akan meningkat. Agar balas dong, balas misalnya. Nanti dibikin juga, warga Sumatera Utara kalau mau ke Aceh dibikin aturan begini-begini, kau harus ganti nama misalnya. Siapa namanya? Nama istrinya Bobi? Kahiyang. Kau suruh ganti nama jadi Cut Nyak Tut misalnya. Mau nggak? Kan nggak mau kan. Harus dengan nama-nama Aceh. Kan nggak mau juga. Ini bisa berpotensi gitu loh. Mualim,
kau jadi gubernur harga dirimu marah, balas, kan gitu. Warga yang barangkali marah gitu ya. Nah, ini khawatir juga kita menunggu kalau Mualim membuat kebijakan balasan. Nah, ini akan memperkuat kembali semangat kedaerahan atau Aceh sentris untuk konsolidasi politik internal. Wah, jadi semacam ya nasionalisme sempit gitu ya, chauvinisme, etnonasionalisme itu kan bahaya. Jadi nanti tidak bicara dalam kerangka NKRI. Nah, karena itu poin keempat alasannya bisa memunculkan lagi isu federalisme dan desentralisasi. Oh, lu mau begitu ya? Kan? Oke, kalau gitu kami bikin juga dampak wacana otonomi daerah sejati dan kritik terhadap pemerintah pusat. Kenapa? Karena pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan Gubernur Sumatera Utara yang membuat kebijakan sangat-sangat kedaerahan. Jadi ini bisa memicu diskusi yang lebih besar tentang keadilan fiskal antar daerah. Jangan kemudian nanti membuat pajak bagi warga Sumatera Utara di Aceh harus sekian. Nah, itu kan bahaya ini. Jadi ini kan harus dipikirkan pemerataan pembangunan dan bagaimana misal soal kendaraan ini, apakah karena kendaraan ini dengan plat polisi itu kan entitas bisnis juga, entitas lokal, entitas kewilayahan. Ya, nggak mungkin kemudian dari logikanya dari mana? Mobil tercatat BL di kepolisian, tiba-tiba ke Medan, masuk jadi BK. Gimana urusannya gitu kan? Ini kok, saya kira kok kebodohan yang dipelihara gitu loh. Mestinya nggak begitu. Jadi beban administratif juga harus dipikirkan karena ini urusannya bukan soal administratif belaka ya, tapi jadi simbol perlawanan dari Sumatera Utara terhadap Aceh. Kesan yang dibaca seperti itu. Karena itu pemerintah pusat menurut saya bisa menekan atau meminta Bobi membatalkan keputusan tersebut atau dia membatalkan keputusan itu tanpa campur tangan pemerintah pusat, terutama untuk regulasi perpajakan, baik pajak kendaraan maupun yang lain-lain agar tidak menimbulkan gesekan antar daerah, begitu Bung Indra. Nah, kalau kita lihat kan ada pernyataan permintaan maaf dari asisten Pemprov ya. Tetapi dalam pernyataan maaf itu justru malah mengulangi bahwa kebijakan ini untuk memperbesar PAD. Kemudian dalam pernyataannya Bobi juga mengatakan bahwa untuk biaya balik nama kami gratiskan. Kami tidak ambil sesen pun dari sana, tapi pajak yang kita mau bangun. Gitu. Nah, berdasarkan data nih Bang, berdasarkan data, jumlah kendaraan mobil barang. Nah, ini data yang tersedia tahun 2022, 2023, 2024, 2025 belum ada. Itu jumlah mobil barang di Aceh itu tahun 2023 77.880. Di Sumatera Utara 317.860. Jomplang sekali. Berarti rakus sekali dong ini. Ya, apa yang mau dicapai oleh Bobi dengan mengambil lagi kalau kita lihat dari data ini kan sebetulnya Aceh jumlah kendaraan di Aceh yang kemudian pakai plat Aceh untuk angkutan barang dan segala macam jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh Sumatera Utara sendiri. Ya, itulah jadi dampaknya atau implikasinya betul-betul terhadap hubungan ekonomi regional dua wilayah itu. Karena di sini ya
disinsentif bagi dunia usaha lintas provinsi kan harus dipikirkan karena banyak perusahaan dari Aceh atau daerah lain yang mungkin juga melakukan operasional di Sumatera Utara kan. Ya. Jadi kan sebenarnya sudah diuntungkan ada gula ada semut Ya. sehingga banyak perusahaan-perusahaan mengembangkan bisnisnya dari Sumatera Barat, Riau, Aceh ke Sumatera Utara. Jadi kalau kemudian kebijakan razia tersebut membuat mereka harus memindahkan registrasi kendaraan atau membayar pajak ganda, ini kan jadi bayar pajak ganda. Ke Aceh bayar, ke Sumatera Utara bayar, ke Riau bayar, ke Sumatera Utara bayar, ke Sumatera Barat bayar, ke Sumatera Utara bayar. Ya seperti Bung Indra bilang, kok ragus banget, gitu loh. Ya lama-lama akhirnya justru kemudian Sumatera Utara akan rugi. Cari keuntungan sih cari keuntungan, tapi nggak gitulah. Nah, kira-kira begitu. Nah, pajak ganda ini bisa kemudian memicu lobi-lobi politik dunia usaha agar kebijakan ekonominya bisa ditinjau ulang. Supaya jangan ke Sumatera Utara lah, ke daerah lain aja. Kan rugi masyarakat Sumatera Utara nantinya. Malah mau untung, malah jadi buntung. Nah inilah yang harus dipikirkan dampak politiknya. Ini kita belum bicara dampak sosiologisnya. Karena itu begini, citra Bobby yang punya kesan ingin mencari PAD Sumatera Utara, justru kemudian menegaskan bahwa dia sangat covinis sekali, sangat kedaerahan sekali. Lupa bahwa masyarakat Aceh itu sudah lama tinggal di Sumatera Utara. Warga Sumatera Barat sudah tinggal di Sumatera Utara, Riau juga gitu. Kan ada Kampung Minang, Kampung Melayu Riau, Kampung Aceh. Jadi itu seperti Indonesia mini kan Sumatera Utara. Terus mau gimana kan nanti? Apakah harus suruh pulang ke daerah masing-masing? Kan nggak mungkin. Jadi menurut saya risiko politiknya tinggi sekali bagi Bobi Nasution. Karena jika tidak dikomunikasikan secara diplomatis, komunikasi publiknya buruk, lagi-lagi ini akan menimbulkan ketegangan. Untungnya itu tadi, Mualim santai, tenang. Tapi lupa bahwa peristiwa ini mencerminkan betapa pentingnya sensitivitas kebijakan antar wilayah di era otonomi daerah ini. Jadi kerjasama harus lebih diutamakan ketimbang melakukan konfrontasi secara administratif. Kalau kita kembalikan ingatan ke 20 tahun yang lalu, Bang, ketika undang-undang pemerintahan daerah dijalankan, undang-undang nomor 19 tahun 2002 kalau nggak salah tentang pemerintahan daerah, kemudian ada undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah. Waktu itu terjadi masing-masing daerah membuat portal. Kan kita ingat kan? Era portal-portal itu. Di mana setiap truk kalau dari Lampung menuju Aceh, itu berapa banyak portal dia harus bayar. Oh iya. Nah, dia kan ingat kan waktu itu kan? Melewati Sumatera Selatan gitu kan. Sampai sebelum ke Aceh ke Sumatera Utara dulu kan? Iya, dan itu harus bayar. Ini apakah yang mau saya tanyakan, apakah setertinggal itu cara dari Bobi untuk meningkatkan PAD? Dengan membuat portal lagi, ini kan portal sebetulnya. Iya, betul. Ya artinya tidak kreatif gitu ya mencari PAD dengan cara seperti itu. Itu kan namanya cara konfrontatif. Nah, memangnya ini kan karakter orang Sumatera
bukan diem model karakter Jawa, ngelawan nih semuanya kan. Karakternya melawan, Aceh melawan, Sumatera Utara melawan, Sumatera Barat melawan, Riau juga melawan. Ini bisa benturan. Jadi omongannya pasti nggak di belakang, di depan. Akan dihadapi secara sosiologis, akan terlihat di depan. Jadi identitas kedaerahan ini akan muncul nanti. Kita belum tahu nih reaksi Sumatera Barat. Ya kan? Kampungnya Bung Indra ini. Ini kan berarti nantinya lama-lama ada sentimen kedaerahan, penguatan identitas kedaerahan. Karena apalagi misalnya Aceh memiliki identitas kedaerahan yang sangat kuat didukung oleh sejarah di mana Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling lama melawan VOC, yang paling lama melawan kolonial Belanda, paling lama. Dan paling lama juga melawan Indonesia. Iya, iya. Dalam konteks Dari, GAM ya? Iya, GAM. Kan dari 76 sampai 2005 hampir 30 tahun. Ini yang mungkin Bobby belum lahir gitu kan. Kurang baca sejarah, yang ini kurang sensitif. Jadi ketika plat BL lagi-lagi menjadi sasaran razia, karena belum ada nih plat BA belum muncul nih kan. Karena memang kantor Bobby di Kota Medan ya kan. Kalau yang berbatasan dengan Sumatera Barat berarti yang sekitar Tapanuli Selatan ya belum ada. Nah ini warga Aceh secara sosiologis bisa memaknai sebagai perlakuan tidak adil atau marginalisasi terhadap orang-orang Aceh di Sumatera Utara. Jadi ini bisa memicu solidaritas sosial nanti. Kalau gitu yang Sumatera Barat dan Riau, yuk kita bersama-sama masyarakat Aceh untuk membela kehormatan daerah melawan Sumatera Utara. Loh kok jadinya jadi konflik kedaerahan. Dan diskursus melalui media sosial kan banyak reaksi-reaksinya. Belum lagi opini publik dan juga aksi-aksi simbolik. Aksi simbolik seperti yang dilakukan oleh Mualim itu aksi simbolik. Makna politis dan sosiologisnya sangat kencang. Jadi polarisasi antar kelompok ini mestinya harus Menteri Dalam Negeri atau Presiden harus memanggil para gubernur. Karena kalau ini dibiarkan akan menjalar ke provinsi-provinsi lain. Karena dibilang nanti gini, oh nggak apa-apa, nggak ada larangan dari pusat, kan gitu ya. Indonesia kan betul-betul sebuah negara kesatuan yang dulunya adalah kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan. Kalau ini sensitif, dia nanti akan, udahlah kalau gitu kita jadi Kerajaan Aceh Darussalam gitu kan, Sumatera Selatan Darussalam. Nanti muncul lagi model-model PRRI, Permesta, nggak boleh. Harusnya kita pelajari bahwa ada otonomi daerah yang kita berikan kepada masing-masing daerah. Nah, tentu saja warga Sumatera Utara juga ya atau keturunan Sumatera Utara bisa marah terhadap kebijakan konyol ini. Dan warga Aceh juga menurut saya merasa bahwa ini sebuah penyerobotan hak ekonomi, bahkan bisa dianggap kebijakan yang tidak sopan gitu ya oleh Bobi Nasution terhadap warga provinsi tetangganya gitu. Yang mengawali kebijakan Bobi ini, kata dia sendiri kan, itu adalah rusaknya jalan-jalan di Sumatera Utara. Dari dulu kan kita tahu memang udah rusak. Nah, sementara kalau lintas provinsi itu kan jalan nasional yang dilewatin. Betul. Kalau lintas kabupaten kota baru itu jalan provinsi. Itu tanggung jawab dari pemerintahan provinsi. Iya, betul. Ada pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas, undang-undang perhubungan dan segala macam. Yang mau saya tanya Bang, apa Bobi ini nggak punya semacam mentor untuk melakukan transfer of knowledge ya? Dia kan kelahiran tahun 91 ya. Waktu
saya masuk UI dia baru lahir. Saya udah selesai, udah jadi sarjana kan. Nah, itu dia. Artinya ada nggak transfer of knowledge? Siapa mentornya, Bang? Ya gimana? Kalau mentornya Pak Jokowi ya repot kan. Potensi-potensi kecenderungan terjadinya disintegrasi barangkali nggak dipahami oleh Bobi juga. Yang repot kalau gitu. Bisa-bisa Bobi nanti disuruh pulang. Kau pulang aja lah ke Solo sana, gitu kan. Karena orang Sumatera Utara kan sangat berbineka tunggal ika sekali. Agama di sana beragam. Suku di Sumatera Utara aja beragam. Ada suku aslinya ya sekitar 7 suku asli kan, 7 atau 8. Jadi udah terbiasa bersinggungan dengan etnis lain, apalagi etnis tetangga seperti dari Aceh, Sumatera Barat, dan Melayu Riau. Nah ini reaksi terhadap otoritas dan legitimasi kekuasaan dari Bobi ini bisa disikapi bahwa jangan-jangan memang cara berpikir orang Sumatera Utara seperti ini. Padahal kan itu tidak mewakili karakter masyarakat Sumatera Utara. Jadi cara menanggapinya bahwa ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara bisa dianggap sebagai otoritas yang sangat lokal sekali. Otoritas yang hanya di kantor gubernur. Harusnya ini didiskusikan dulu, kemudian dibicarakan baik-baik dengan pemerintah provinsi yang ada di perbatasan Sumatera Utara. Jangan kemudian merasa bahwa ini otoritas saya sebagai gubernur. Nggak bisa sekarang karena beririsan. Nggak bisa otoritas lokal tanpa memperhatikan dimensi antar wilayah. Jadi jika masyarakat Sumatera Utara menilai kebijakan ini sah atau adil begitu ya, maka kemudian bisa memunculkan bahwa kebijakan Bobi itu benar. Karena itu kita harus beritahu bahwa kebijakan ini tidak sah dan tidak adil. Tidak adil terhadap siapa? Itu kan orang cari makan gitu loh. Ya Bung Indra dari Bogor misalnya, kemari. Nggak boleh cari makan di Jakarta. Kan bawa kendaraan sendiri. Iya, ya kan? Ya kita ini rata-rata kita mungkin tinggal di daerah di luar Jakarta, tapi mencari makan di Jakarta. Kan nggak bisa ditutup, apalagi metropolitan atau megapolitan seperti Jakarta atau Jabodetabek. Ya masyarakatnya menyatu. Kita dari pagi sampai sore jadi warga Jakarta, kan? Nah, malam sampai subuh warga daerah Depok, iya kan, Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan. Nah, jadi kita harus melihat juga yang saya khawatir nih sekarang, warga Aceh melihatnya lembek banget sih, Mualim tanggapannya seperti itu, kok nggak punya harga diri. Pasti nih, kita akan lihat reaksi masyarakat. Kan ada yang setuju dengan cara-cara simbolik, ada juga yang langsung angkat bendera ya, langsung angkat bendera kan. Ini repot menurut saya. Nah, ini khawatir juga bisa menimbulkan secara sosiologis ya, ada mobilitas sosial sebagai simbol perlawanan. Masyarakat modern itu kan nggak ada sekat, ya jangankan daerah. Kita mau ke daerah yang berbatasan seperti di Kalimantan perbatasan dengan Malaysia begitu ya. Kemudian di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan juga di Papua dengan Papua New Guinea, pasti ada kebijakan-kebijakan lain karena wilayah negara yang berbatasan itu harus dipikirkan. Jadi dalam masyarakat modern kendaraan itu ya betul-betul menjadi
simbol mobilitas ekonomi. Nggak bisa kemudian kendaraan itu simbol orang kaya. Enggak. Loh, ini truk. Artinya punya perusahaan. Tempat di mana orang-orang, karena ini di perbatasan, ya berarti orang Aceh dan orang Sumatera Utara mencari makan di perusahaan yang sama. Apakah kemudian nanti karena ini BL, maka orang Sumatera Utara kau kupecat jadi supir? Nggak boleh. Supirnya harus orang Aceh. Kan begitu nantinya. Nah, bayangkan kalau ini tidak dibatalkan. Jadi kita harus memaksa Bobi untuk membatalkan kebijakan yang konyol ini. Iya, kan publik Aceh kan juga sampai mengatakan begini bahwa kenapa tidak tanggung saja Pak Gubernur Bobi, kata dia. Kenapa nggak langsung kita bawa paspor masuk gitu. Sumatera Utara? Oh gitu ya. Langsung aja bawa ada paspor. Artinya kan itu udah menjadikan simbol kemerdekaan. Iya. Nah, di sisi yang lain di ASEAN sendiri kan visanya berlaku secara ASEAN. Kita boleh masuk negara manapun hanya dengan menunjukkan kita punya paspor. Kenapa ini harus berganti plat mobil? Ini logikanya dari mana ini dia dapat ini? Lagi-lagi saya mau bertanya itu, Bang. Iya. Tanya aja sama Bobi sebenarnya. Lu dari mana punya pemikiran aneh begitu kan? Ya. Kok lu konyol banget gitu loh. Ini betul-betul Bobi harus digunduli nih. Supaya kemudian tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan konyol. Harus digunduli kebijakan ini. Ini kan artinya kalau sepak bola sudah 2-0 ini. Antara Mualim dengan Bobi Nasution kan. Dukungan publik di media sosial terhadap siapa? Terhadap warga Aceh. Belum lagi nanti warga Sumatera Barat dan Rio pasti bereaksi yang sama gitu kan. Bobi bahkan orang Medan sendiri pun mendukung Mualim kan? Ya iyalah gitu. Ini Bobi udah lama kali meninggalkan Sumatera Utara. Kenasutionannya juga bisa diragukan kalau begini caranya. Ya nggak? Orang Mandailing itu akrab, sangat bersahabat, silaturahimnya bagus, lebih mendahulukan satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Maka kemudian banyak memang gubernur di Sumatera Utara yang berasal dari suku-suku Mandailing ini, seperti Bobi. Tapi baru kali ini Bobi melakukan kekonyolan. Saya kira nih bisa dia di sidang adat nih. Nggak bisa seperti ini, bisa memalukan marga Nasution di Sumatera Utara kalau begini caranya. Iya nggak? Apa karena Bobi tidak lagi memiliki daya dukung nasional? Sehingga dia kelihatannya pusing seperti ini? Ya mungkin dia lupa gitu ya. Kalau dulu sang ayah mertua mungkin akan dukung waktu dia menjadi wali kota Medan gitu kan. Banyak proyek pusat di Medan, ya kan? Proyek strategis nasional ya? Ya, termasuk ketika Gibran di Solo. Itu kan titipan-titipan bapaknya sehingga dia dianggap berhasil padahal itu program pusat. Nah, sekarang kan enggak. Sudah beda presiden, ayah mertuanya bukan presiden lagi. Jadi narasi-narasi yang muncul dari Bobi Nasution sekarang itu betul-betul disorot massa karena bernuansa konflik, menimbulkan konflik sosial dan ketegangan antar wilayah. Bahkan ini kan dicap sebagai diskriminasi terhadap warga Aceh di Sumatera Utara. Nah ini yang menurut saya bisa memunculkan aksi sosial yang kalau tidak dibendung akan terjadi potensi SARA, kerusuhan rasial atau collective action seperti boykot produk-produk Sumatera Utara di Aceh, protes warga Sumatera Utara harus dipersulit untuk masuk ke Aceh. Pajak bagi warga Sumatera Utara di Aceh harus dibedakan dengan warga daerah lain. Ini kan
kampanye-kampanye melalui tagar-tagar medsos juga bisa kita lihat ya sekarang ini. Pasti akan ada perlawanan secara sosiologis karena plat nomor kan bukan simbolisasi plat nomor ini bukan semata-mata plat kendaraan yang bersifat administratif, tapi betul-betul sebagai simbol identitas sosial dan geografi sebuah wilayah. Ya, Abang tadi mengatakan bahwa dulu Iya, Bobi dimanjakan karena ada bapak mertuanya menjadi presiden. Tapi kan sekarang iparnya jadi wakil presiden, Bang. Gibran Raka Buming Raka. Gimana kerjasama dua orang ini? Nggak ngaruh, kata orang Betawi. Nggak ngaruh. Nggak ada kebijakan wakil presiden, nggak ada. Yang ada adalah kebijakan presiden. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh keluarga ini gitu ya, sepertinya buat isu aja kan. Kali ini isu dari Bobi, besok dari Gibran, besoknya lagi dari Kaesang, besoknya lagi dari Jokowi. Ini mau main terus ini keluarga di panggung medsos politik gitu loh. Supaya namanya kalau dalam algoritma namanya muncul walaupun jelek, muncul gitu. Apalagi rakyat yang tingkat pendidikannya masih rendah, pemahaman sosial politiknya masih rendah. Oh, berarti ini gubernur yang paling populer. Ini kan jadinya gubernur yang paling populer, tapi populer konyol kan, bukan populer karena prestasi. Ini yang harus dipahami publik bahwa harus ada budaya dan kearifan lokal ketika seseorang memimpin daerah. Dia harus tunjukkan sebagai salah satu gubernur termuda di Indonesia, harus menunjukkan dia harus mengedepankan dialog antar budaya. Jadi bukan menimbulkan konfrontatif dari kebijakan-kebijakan yang dengan alasan mencari penghasilan dari pajak ini. Gitu. Saya mau kejar itu, Bang. Iya. Gubernur paling populer. Tentu kita belum bicara elektabilitas kan, tapi popularitas dia udah dapat. Iya. Saya sepakat itu. Abang mengatakan dia adalah Bobi Nasution adalah gubernur paling populer. Sejak ada kasus OTT sampai sekarang Bobi juga belum diperiksa sama KPK kan. Kemudian kasus 4 pulau dan segala macam. Kita kaitkan juga dengan komentarnya Pak Jokowi bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Saya mau tanya agak nakal dikit nih, Pak. Apa Pak Jokowi juga menyiapkan Bobi Nasution sebagai calon wakil presiden kalau seandainya Gibran ditolak oleh Pak Prabowo? Ya, potensi itu kalau dalam perspektif politik sah-sah aja. Dengan alasan wajar dong. Sudah jadi gubernur kemudian mau jadi presiden. Gubernur Sumatera lagi kan? Iya ya. Salah satu provinsi terbesar ya di Pulau Sumatera kan antara Sumatera Utara kan. Memang provinsi terbesar ya? Ya, jumlah penduduknya juga begitu kan. Pemilihnya juga? Ya, jumlah penduduk paling banyak di luar Pulau Jawa adalah Sumatera Utara kan gitu. Wajar jika bermimpi main ke kancah nasional. Bisa saja memang disiapkan seperti itu. Selain Gibran, selain Kaesang gitu. Tapi lagi-lagi, masa ya sih jumlah penduduk kita yang 280 juta jiwa begitu hanya mengandalkan dari satu keluarga Jokowi aja? Apa nggak ada yang lebih pinter lagi gitu loh? Apalagi kebijakan-kebijakan ini konyol. Menurut saya harus ada teguran dari Menteri Dalam Negeri, dari Presiden soal bagaimana gubernur yang memperkuat identitas sosial kedaerahannya, tapi lupa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa dan konflik bernuansa SARA, terutama di Aceh dan Sumatera Utara, karena polarisasi sosialnya ini bisa mengencang, Bung Indra. Bisa mengencang karena
ketegangan simbolik dari plat nomor itu praktis orang akan menghadap-hadapkan lagi antar wilayah Sumatera Utara dan Aceh, sehingga harus dibuka nih, Bung, ruang kritik. Dan di forum Madilog ini betul-betul kita lakukan kritik keras terhadap kebijakan Bobi Nasution, bahwa otoritas jika tidak dirasa otoritas, jika kemudian menimbulkan potensi konflik, itu harus dihentikan. Jadi hari ini juga menurut saya harus dibatalkan keputusan konyol itu, karena betapa pentingnya sensitivitas budaya komunikasi publik bagi pejabat negara atau pejabat daerah yang dipilih oleh rakyat, sehingga sebuah kolaborasi antar wilayah itu, terutama di wilayah perbatasan, harus dibuat dengan sebuah kebijakan yang betul-betul bijak, tidak menimbulkan kontroversi. Jadi lagi-lagi itu kan harusnya pembicaraan dulu sebelum diputuskan. Ini kan enggak membuat keputusan, membuat semua pihak kaget. Jadi jangan sampai kemudian kalau tidak diviralkan, ini tidak ada reaksi. Bagus nih yang memviralkan. Dan Bobi tidak boleh menyalahkan anggotanya. Artinya tidak boleh menyalahkan pejabat daerah Provinsi Sumut di dalam hal ini. Anda yang harus bertanggung jawab, karena Anda adalah gubernurnya, begitu. Tapi bagaimana kita bisa berharap bahwa Menteri Dalam Negeri akan melakukan kritikan, meninjau ulang, apalagi membatalkan, sementara publik sendiri menilai bahwa antara Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur Sumatera Utara ini dalam satu circle, satu klaster, Bang. Iya, ya itu. Apapun, Tito ini kan juga sedang disorot ya. Saya kira salah satu kementerian yang kemungkinan akan direshuffle dalam waktu dekat, ya Kementerian Dalam Negeri ini. Ya, karena dianggap kebijakan-kebijakannya termasuk yang menyetujui bersama Bobi Nasution untuk 4 pulau itu dulu. Itu kan harus diangkat lagi, bahwa ini rapot merah yang dianggap yang bertanggung jawab adalah Presiden Prabowo Subianto. Kalau Presiden Prabowo tidak menghentikan langkah-langkah konyol dari menteri kabinetnya serta gubernurnya, ini akan menimbulkan perspektif oleh masyarakat bahwa Prabowo setuju dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Sumatera Utara. Jadi memang betul-betul harus ada komunikasi yang dibangun dengan sangat baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita masih menunggu apa yang akan diputuskan Menteri Dalam Negeri soal ini, karena belum ada statement resmi ya dari Menteri Dalam Negeri. Kita begitu ada kasus ini kan Bung Indra juga langsung hubungi, Bang, kita bahas soal ini yuk. Karena apa? Karena Bung Indra khawatir kan akan terjadi disintegrasi, ada perpecahan antar wilayah di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh ini. Jadi kita betul-betul peduli, tidak ingin terjadi isu-isu rasial di tanah air kita. Ya, kalau kepentingan saya personal kan secara akademik kan, betul. Magister saya kan masalah GAM dan RI kan, komunikasi politiknya ya. Komunikasi politik secara semiotik gitu. Memang, narasumber saya juga salah satunya Bung Sakit Manap. Tapi saya mau lihat lagi, Bang, apakah Bobi ini betul-betul seperti tidak mempelajari juga kebijakan di fiskal provinsi lain? Misalnya Jawa Barat, Deddy Mulyadi kan mengubah plat nomornya kendaraannya dari B ke plat nomor Jawa Barat. Kenapa? Karena dia nggak mau lagi bayar pajak ke Jakarta. Tapi kan dia balik namakan. Kalau Bobi kan justru sebaliknya, yang lewat Sumatera Utara yang dirazia supaya
mereka mengganti platnya dan kemudian supaya dia dapat pajak. Ini lagi-lagi saya bertanya nih, apakah dia tidak bisa membandingkan dengan provinsi lain sehingga dia mengambil kebijakan yang agak berbeda? Mungkin dia tidak membaca kebijakan yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam mengambil keuntungan fiskal bagi daerahnya. Jadi kebijakan fiskal ini juga tidak semata-mata kebijakan yang dikunci untuk satu wilayah. Kalau wilayahnya berbatasan itu tadi, Jawa Barat berbatasan dengan Jakarta. Jawa Baratnya mana? Kota Depok, kota Bekasi, ya kan? Kemudian Kabupaten Bogor, itu kan berbatasan juga dengan Jakarta. Juga belum lagi yang Tangsel. Jadi kebijakan fiskal ini lagi-lagi harus bijak dan kemudian berkeadilan agar semangat membangun keindonesiaan itu lebih ditonjolkan ketimbang membangun dengan sifat kedaerahan yang berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal tentunya. Nah, yang terkait dengan kebijakan Bobi ini lagi-lagi adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Ini kan agak berbeda bahwa masalah kendaraan ini kan sebetulnya kan bukan milik perusahaan tapi pribadi kan? Iya, pribadi betul. Artinya kebijakan ini kan nggak bisa ditimpakan ke perusahaan. Perusahaan ini kan kalau ini disebut dengan perusahaan, apalagi perusahaan terbatas kan ruang lingkupnya nasional. Iya, makanya tidak bisa kemudian keputusan ini untuk menghindari kesan generalisasi atau diskriminasi. Jadi harus betul-betul ada data dan fakta, lihat dulu sebelum membuat kebijakan. Kemudian dasar razianya kan itu berbasis domisili operasional kendaraan, bukan semata plat nomor. Jadi harus dilihat dulu. Ini jangan-jangan kan nggak mudah memindahkan plat nomor dari satu daerah ke daerah lain. Ya. Harus kemudian razianya juga razia seperti apa, harus dikomunikasikan. Seperti kita misalnya membuat aturan warga di luar Asia Tenggara masuk Indonesia lebih tinggi segala macam. Aturannya lebih ketat. Loh, bagaimana dengan kalau bukan Asia Tenggara tapi Papua New Guinea? Ya. Kan bukan ASEAN, tapi berbatasan dengan Papua. Apa dia juga diterapkan seperti itu? Kan nggak bisa. Jadi harus dilihat, apalagi kayak Indonesia itu ada berbatasan laut dengan India, India dengan Aceh kan, di situ ada perbatasan. Belum lagi dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Filipina. Nah itu kan berarti dia betul-betul menurut saya harus banyak belajar lagi, Bobi. Bagaimana kebijakan fiskal itu harus bijak di dalam sebuah negara yang tidak menimbulkan konflik horizontal. Pertanyaan saya berikutnya, Bang. Apa Bobi belakangan ini tidak bisa menyentuh Presiden Prabowo Subianto untuk berkomunikasi? Jangankan Bobi, saya kira Gibran pun akan sulit berkomunikasi. Karena Prabowo tentunya begini ya, Prabowo itu orang dengan background militer, dan dia ke dalam politik itu kan mau cenderung dominan. Ya, Anda bisa lihat kecenderungan di partai politik Gerindra. Apalagi kemudian sekarang sudah jadi presiden. Orang yang dominan biasanya cenderung meminta loyalitas yang tegak lurus komando. Sehingga kebijakannya harus mengacu kepada kebijakan presiden. Jangan coba-coba membuat kebijakan yang berlawanan arah. Kan prinsip Prabowo itu, bayangkan, dia ingin menyatukan segala komponen. Lawan-lawannya jadi rangkul begitu ya. Nah, kalau kemudian kasus Bobi ini bisa memecah belah hubungan antara Sumatera dengan Aceh, apa iya ini tidak berlawanan dengan kebijakan
Presiden Prabowo yang mengedepankan sila ketiga persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Jadi jangankan Bobi, Gibran aja menurut saya agak sulit berkomunikasi dengan Presiden Prabowo karena dia mau bahas apa, ya kan? Misalnya ya ketika ramai Prabowo sedang akan berangkat ke sidang majelis umum PBB membahas tentang Palestina misalnya, bagaimana Indonesia mendukung Palestina secara full sesuai dengan amanat konstitusi, sementara ada negara yang antara lain tidak mendukung Palestina di negara tetangga kita adalah Papua New Guinea. Gibran malah berkunjung ke Papua New Guinea. Kan ironis, artinya dia berjalan seperti keluar dari rel politik luar negeri yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Dalam kondisi sensitivitas soal isu Palestina, kok dia mengunjungi Papua New Guinea, ada negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Ini aja dia tidak paham tentang politik luar negeri kita. Apalagi kemudian urusan-urusan yang lain. Apa ya ini mau diajak berdialog? Saya kira nggak seimbang. Yang namanya dialog seperti ini, Bung. Artinya kita sama-sama paham, saling memberi, saling mengisi. Loh, ini kalau kita memberi aja tidak ada lawan bicara, kita tidak mengisi, kayak kita main catur, yang satu grandmaster, yang satu pemain warung kopi, kan nggak imbang juga. Saya kira begitu, Bung, perumpamaannya. Kalau kita melihat dulu, Bung, dulu ada Waperdam ya, ada Perdana Menteri, Khairul ya, kalau nggak salah Waperdam 1, Waperdam 2, Waperdam 3. Sampai Waperdam 4. 4 ya. Nah, sekarang saya menganalogikan bahwa di Sumatera ini, Bobi seolah-olah menempatkan diri siapa yang menjadi Waperdam di Sumatera. Apakah Bobi Nasution atau Mualim? Nah, Abang melihat dua orang ini, Mualim dengan Bobi Nasution, mana yang lebih dekat dengan Prabowo Subianto? Secara partai politik, ya memang Bobi ya, karena mengaku sekarang sudah di Partai Gerindra, ya kan? Tapi secara hubungan emosional, saya kira Mualim adalah orang yang turut memenangkan Prabowo di Aceh. Pengaruh Mualim sangat besar, gitu kan? Nah, sementara Bobi Nasution, anak kemarin sore yang menjadi wali kota Medan dan juga menjadi gubernur Sumatera Utara lantaran tangan ayahnya Presiden Jokowi waktu itu. Mantu, ya? Iya. Mertuanya? Mertuanya. Sementara kan Mualim enggak. Mualim adalah tokoh yang dihormati, baik oleh masyarakat Aceh maupun oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan Bobi Nasution. Jadi saya kira nilai Mualim itu jauh lebih tinggi daripada seorang Bobi Nasution. Jam terbang secara politik, jam terbang di lapangan, jam terbang komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Saya kira begitu. Unsur kedekatan inilah yang mungkin ingin dikejar juga oleh Bobi, tapi dengan cara yang keliru. Ya keliru lah. Gitu. Prabowo kan sama dengan ketika dia menjadi tentara aktif, dia juga bertempur melawan GAM, begitu kan. Tapi yang menarik adalah bagaimana lawan-lawannya di lapangan Kopassus itu dirangkul menjadi teman melalui cara-cara Sandi Yuda kan. Artinya betul-betul bagaimana lawan itu menjadi kawan. Nah, seperti itu. Nah, Bobi Nasution menurut saya tidak memahami itu karena bagi Prabowo seorang figur Mualim ini adalah simbol kedekatan bersatunya Aceh dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Terima kasih, Bang. Ya. Sobat Madilog, Aceh adalah modal Indonesia karena memang Aceh juga yang banyak berkorban, baik dalam arti berperang ataupun menyumbangkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk Republik Indonesia awal.
termasuk apa yang ada di Monas ya, itu emas yang ada di Monumen Nasional itu dari pengusaha Aceh juga. Tapi kita tidak bicara masalah etno-nasionalisme di sini, kita bicara masalah kapasitas seorang gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kalau masalah demi masalah yang dibuat terus-menerus seperti ini, tentu pertanyaan kita adalah seberapa jauh nanti pemerintah pusat memberikan evaluasi. Dan sampai jumpa dengan Bang Ginting dalam kesempatan berikutnya dalam kondisi yang lebih fit. Tetap berpikir merdeka 100%. Maju-maju. Maju aja.